Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya dari kelas Biologi 1. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. Bahasa Indonesia dan generasi milenial. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Secara garis besar, bahasa dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang bentuk dan sudut pandang makna. Bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi, pemakaian bahasa, dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah perannya yang terkandung dalam bentuk bahasa. Bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Kultur bahasa Indonesia tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar, membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilang wujud asli bahasa Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Kids zaman now menggantikan istilah remaja masa kini. Contohnya woles yang menggantikannya santai. Konon diambil dari kata slow yang diucapkan terbalik. Serta masih banyak lagi istilah-istilah yang sebelumnya tidak terkenal. Secara umum, remaja adalah waktu manusia yang berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak termasuk golongan anak tapi belum juga berada dalam golongan dewasa atau tua. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak memiliki status anak. B. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai lingkungan bahasa itu digunakan. Dalam hal ini, beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Yang kedua, orang yang diajak berbicara. Yang ketiga, situasi itu formal atau non-formal. Keempat, masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Sebaliknya, jika menggunakan salah satu dialek Jakarta misalnya harus betul-betul bahasa Jakarta seperti yang digunakan oleh penduduk asli Jakarta, itulah yang dimaksud dengan kata benar. Meninggalkan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi akan berakibat besar dalam kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Begitu juga yang akan terjadi pada bahasa Indonesia yang disempurnakan jika semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja.
ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak yang tidak langsungnya adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. C. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutkan sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk menggantikan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya gue yang berarti bahasa Betawi digunakan untuk menggantikan saya, lo untuk menggantikan kata kamu, nyokap, bokap untuk menggantikan kata ayah, ibu. Dan muncul kosakata yang tidak jelas artinya seperti lebay, kam seupai. Dan muncul partikel-partikel seperti sih dan dong. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya di lingkungan pergaulan, namun telah mendarah daging dan tak jarang digunakan remaja di sekolah, bahkan ketika tes atau pelajaran bahasa Indonesia sekalipun. Dari pengaruh tersebut, didapatkan 3 bahasa yang digunakan remaja saat ini, yaitu yang pertama, bahasa prokem atau bahasa gaul, merupakan bahasa yang digunakan di kalangan pemuda ataupun remaja yang dalam penggunaan bahasa seenaknya sendiri sehingga masyarakat tidak dapat memahaminya dalam proses komunikasi. Kedua, yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang ditinggal sebuah tempat tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia yang dianggap sebagai sebuah bahasa yang asing di Australia. Dan yang ketiga adalah bahasa daerah yang merupakan warisan budaya dari daerahnya masing-masing di wilayah Indonesia. Bahasa daerah merupakan identitas dari daerahnya masing-masing. Indonesia kaya akan bahasa daerah, tetapi seperti yang kita ketahui penggunaannya kadang tidak sesuai pada waktunya. Remaja yang berada dalam suasana formal dan lingkungan akademik seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi kenyataan mereka masih membawa bahasa asalnya atau bahasa daerah. D. Bahasa Indonesia dan media sosial. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi media yang paling populer digunakan sebagai lapisan masyarakat untuk berkomunikasi atau sekedar unjuk rasa diri. Perubahan yang terjadi dalam skala luas makin ditentukan oleh kebijakan individu, bukan hanya ditentukan negara atau organisasi. Contohnya sangat jelas, misalnya kita bisa menciptakan popularitas individu melalui Instagram, Facebook, atau situs media sosial lainnya. E. Peran generasi milenial dalam upaya internasionalisasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa Persatuan Negara Indonesia tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Hal ini dengan jelas telah menerangkan posisi yang dimiliki oleh bahasa Indonesia yang telah diatur dalam hukum dan tidak bisa diganggu-gugat. Adapun fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidik, komunikasi tingkat nasional, transaksi niaga, dokumentasi, sarana pengembangan pembinaan, perlindungan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan media massa. F. Pengaruh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri kita ini kian tenggelam dengan pengkhususan bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sepoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa Indonesia dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul.
G. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih sangat muda usianya dibandingkan dengan bahasa lainnya. Tidak mengherankan apabila dalam sejarah pertumbuhannya, perkembangan bahasa yang lebih maju. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Indonesia sebagai negara yang baru berkembang tidak mustahil menerima pengaruh dari negara asing. Kemudian masuklah ke dalam bahasa Indonesia istilah-istilah kata asing karena memang makna yang dimaksud adalah kata-kata asing tersebut belum ada dalam bahasa Indonesia. Sesuai sifatnya sebagai bahasa represif, sangat membuka kesempatannya untuk itu.